Mama semua, selamat siang ya. Jadi hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai persiapan melahirkan yang Mama perlu ketahui. Yang pertama, apa sih metode kelahiran yang cocok untuk Mama semua dan kira-kira kapan waktu yang tepat untuk menentukannya? Jadi kalau dilihat di sini, metode persalinan sebetulnya secara umum dibagi dua. Yang per vaginam dari jalan lahir dan satu lagi dari perut, yaitu operasi sesar. Yang per vaginam sendiri pun ada dibagi lagi menjadi yang spontan normal, ya. Ada yang melahirkan normal per vaginam tapi dengan induksi, ada juga yang per vaginam tapi dibantu dengan alat seperti vakum atau forceps. Dan untuk operasi sesar sendiri, ada juga yang elektif atau terencana dan emergensi atau mungkin teman-teman pernah dengar semua namanya SITO, ya. Nah, pemilihan metode persalinan secara umum tergantung pada indikasi mama, indikasi kehamilan dan indikasi janin, ya. Secara umum kalau kondisi mamanya baik, kondisi janin dan kehamilannya baik, dapat lahir spontan per vaginam, ya. Tapi kalau ada indikasi, misalnya ada penyulit baik pada ibu maupun bayinya, nanti kita akan bahas, disesuaikan dengan pilihan mama dan suami setelah mama dan suami memahami resiko dan benefit berbagai metode yang ada, ya. Jadi semuanya ada plus minusnya, itu harus dipahami, ya. Diskusi mengenai metode persalinan dianjurkan melalui pada saat kehamilan 36 atau 37 minggu. Jadi harus berdiskusi dengan dokternya untuk membuat birth plan atau rencana persalinan, ya. Dan mama juga dapat menggunakan tes potensi sesar, hasilnya dapat didiskusikan dengan dokter kandungannya. Adakah faktor-faktor khusus yang dapat menentukan atau mempengaruhi metode dari kelahirannya? Secara umum dibagi tiga, yaitu dari faktor mama, faktor kehamilan, dan faktor janinnya. Dari faktor mama, yang pertama adalah usia, nanti kita akan bahas juga. Kemudian riwayat operasi sesar sebelumnya, ya, kemudian adanya panggul sempit, penyakit tertentu seperti tekanan darah tinggi, ya, penyakit jantung yang berat pada mamanya, ya. Pada kehamilannya sendiri mungkin ada kelainan dari letak plasenta seperti plasenta previa, ada perdarahan dari plasentanya atau kita sebut sebagai solusio plasenta, kehamilan lewat waktu, ketuban pecah, infeksi, itu merupakan faktor kehamilan. Kalau dari faktor janinnya, misalnya ada kelainan letak atau posisi janin, mungkin dia sungsang, mungkin dia melintang, ya, atau kehamilan kembar, pertumbuhan janin terhambat, dan lain-lain. Jadi ada banyak faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, dan ini semua harus dipantau selama kehamilan, dan didiskusikan menjelang persalinan, biar nggak kaget-kagetan tiba-tiba ada penyulit gitu, sedangkan ini mungkin bisa diprediksi dari sebelumnya. Nah, tadi kita udah ngomong mengenai usia. Nah, pertanyaan berikutnya, emangnya usia mempengaruhi metode kelahiran? Berapa usia maksimal untuk melahirkan normal? Jadi sebetulnya tidak ada batasan usia maksimal, ya. Jadi maksudnya sampai umur 50 pun kalau misalnya masih kuat ya silakan aja. Tapi secara umum kita pakai batas usia 35 tahun. Penelitian menunjukkan di atas usia 35 tahun, resiko sesar itu meningkat 2 kali lipat, dan di atas 40 tahun juga meningkat lebih dari 3 kali lipat. Tetapi memang usia bukan satu-satunya faktor untuk bisa lahir normal atau artinya harus sesar, bukan, ya. Tetap didiskusikan dengan dokter kandungannya sambil dicari tahu apakah memang ada faktor penyulit yang lain atau tidak, ya. Jadi kalau memang murni dari usia saja biasanya jarang. Nah, kemudian apakah ada riwayat penyakit tertentu yang mempengaruhi metode persalinan? Nah, tadi saya katakan ada juga riwayat penyakit pada mamanya. Ya, penyakit pada mama dibagi dua. Ada penyakit yang muncul pada kehamilan, misalnya ada hipertensi, preeklamsia sampai dengan eklamsia, atau pada kondisi yang berat disebut dengan HELLP syndrome, ya. Atau ada juga diabetes yang muncul pada kehamilan. Bisa juga mama memiliki masalah yang sebelumnya sudah ada dan dia dapat memberat pada kehamilan, misalnya penyakit jantung, penyakit ginjal, ya, autoimun, asma berat yang tidak terkoreksi. Kemudian infeksi menular yang tidak diatasi, misalnya HIV, kemudian ada kelainan mata yang berat. Ya, jadi kalau memang penyakitnya sudah ada sebelumnya, selama 9 bulan masa kehamilan, sebaiknya tetap dikontrol selama kehamilan dengan dokter kandungan dan dokter lain yang terkait, misalnya dokter penyakit dalam, dokter saraf, ya, kalau ada penyakit mata dengan dokter matanya. Jadi pas Nadia 9 bulan, moga-moga kondisi yang sudah berat ini atau yang sebelumnya ada, sudah mulai teratasi dengan lebih baik. Nah, kemudian kalau si kakaknya lahir sesar, apakah yang kecil juga pasti akan lahir sesar? Jawabannya belum tentu. Ya, kita mengenal ada yang namanya istilah VBAC atau vaginal birth after cesarean. Jadi itu adalah persalinan setelah riwayat operasi sesar. Nah, keberhasilannya itu sekitar 75%. Jadi dari 4 orang yang melahirkan sesar, 3 itu sebetulnya bisa berhasil VBAC, 1 yang nggak berhasil. Sebetulnya resikonya apa sih? Resikonya yang pertama adalah robekan rahim atau ruptur uteri.
Kemudian plasenta yang melekat erat atau disebut dengan plasenta akreta. Tapi memang ada beberapa faktor yang berpengaruh nih. Jadi VBAC itu bukan sekedar VBAC garis keras gitu atau harus VBAC ya. Ada beberapa kondisi yang memang harus diperhatikan. Misalnya yang pertama, indikasi sesar sebelumnya. Kalau sesar sebelumnya misalnya diindikasikan karena panggul sempit, ya mungkin pada kehamilan berikutnya juga panggulnya sama aja kan, panggulnya tidak bertambah besar. Kemudian, bagaimana kondisi kehamilan saat ini? Posisi, ukuran bayi, kehamilannya bagaimana? Jarak kehamilan. Ada, ini agak debatable ya, ada yang bilang jarak kehamilan idealnya di atas 18 bulan, ada yang tidak menggunakan jarak kehamilan, tapi tergantung lagi diskusi dengan dokter kandungannya seperti apa. Metode sayatan operasi sesar sebelumnya juga berpengaruh, jadi kalau yang low transverse atau melintang di bawah itu yang lebih aman dibandingkan sayatannya membujur atau yang vertikal. Kemudian riwayat pernah melahirkan normal sebelumnya, misalnya anak pertama lahir normal, anak kedua sesar, anak ketiga kemungkinan VBAC-nya pasti akan lebih tinggi gitu. Dan berapa kali sesar sebelumnya. Jadi berapa kali sesar sebelumnya nggak ada patokan batas maksimum, tapi intinya semakin tinggi resiko, semakin tinggi jumlah sesarnya, semakin tinggi resikonya. Jadi biasanya mungkin ada yang 3 kali, 4 kali ya, habis itu mulai memikirkan mungkin untuk tidak hamil lagi. Tapi sebenarnya nggak ada patokan maksimumnya gimana, asal kondisinya baik-baik saja. Nah ini yang paling penting, apakah lahir sesar ada dampaknya atau impact terhadap baby, dan bagaimana cara mempersiapkannya? Jadi, ada beberapa penelitian terkini yang menyatakan bahwa bayi yang lahir secara sesar memiliki perubahan pola kuman normal usus atau yang disebut dengan gut microbiota yang mungkin berdampak pada rendahnya imunitas si kecil. Jadi kalau bayi yang lahir per vaginam, dia akan terpapar dengan kuman-kuman baik yang ada di saluran atau di jalan lahir ibunya yang ada di vagina. Dan itu bisa menyebabkan pola kuman yang baik pada ususnya. Tapi kalau misalnya melahirkan sesar, tentu saja tidak melewati jalan lahir, jadi dia tidak terpapar dengan kuman-kuman baik itu. Dan ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa kekebalan tubuhnya bisa lebih rendah. Ini adalah, moms nggak usah terlalu pusingin, intinya kita lihat di sini, pengaruh lingkungan, misalnya dia lahirnya secara sesar, ya, kemudian penggunaan antibiotik pada babynya, ya, kemudian pada ususnya ini akan terjadi radang. Ya, jadi ususnya akan sedikit lebih banyak kebocoran, ya. Kemudian ada menurunnya protection against imunitas, meningkatnya radang. Jadi itu nanti kondisi yang bisa berpengaruh kalau misalnya lahirnya sesar. Tapi apakah ini menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan sehingga moms tidak mau lahir sesar? Sebetulnya enggak juga. Kita akan bahas. Nah, resiko untuk inflamasi, penurunan kekebalan ini akan menurun bila mama memberikan ASI secara eksklusif selama 6 bulan pertama. Jadi kalau kita lihat di sini, kan kita pengennya intinya ada kuman baik. Kuman baiknya tadinya mungkin pada saat dia lahir terpapar dari vagina ibunya. Tapi kita tahu bahwa ternyata di ASI, dia juga mengandung kuman-kuman baik itu. ASI berfungsi sebagai makanan bioaktif yang terdiri dari semua nutrisi penting, ditambah dengan komponen kekebalan, hormon, ada namanya HMO, ada mikrobiota yang berperan penting pada awal kehidupan si kecil. Jadi dia juga selain berfungsi sebagai fungsi nutrisi karena dia mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin ya. Dia juga meningkatkan mikrobiota saluran cerna yang sehat. Jadi yang tadinya mungkin dia lahir sesar tidak terpapar dari jalan lahir, dia akan mendapatkan kalau mamanya memberikan ASI secara eksklusif. Ini juga akan menurunkan resiko alergi, menurunkan resiko infeksi. Kalau kita lihat di sini tuh, dalam satu tetes ASI aja banyak sekali kandungannya. Ya, ada bakteri baik, ada komponen sel imunnya. Nah, ASI tadi seperti dikatakan, dia selain memberikan nutrisi, dia juga mengandung sesuatu yang namanya simbiotik. Apa itu simbiotik? Simbiotik itu kombinasi dari probiotik atau mikrobiota dan prebiotik, ya, yang ini berkontribusi pada pembentukan mikrobiota usus bayi. Probiotik itu bakteri baiknya, prebiotik itu makanan untuk bakteri baiknya, dan dua-duanya ini ada di ASI. Jadi intinya, mama tidak perlu khawatir kalau misalnya harus lahir sesar, tapi dengan catatan memberikan ASI secara eksklusif. Ya, simbiotik ini merupakan kombinasi prebiotik-probiotik yang dapat mengembalikan dan menjaga keseimbangan bakteri di saluran cerna si kecil. Ya, ini kita lihat pengaruhnya banyak ya, termasuk pada saat maturasi dari imunitas, termasuk lung health, mungkin nanti resiko asma, resiko alergi, dan lain-lain. Ya, jadi utamanya kita masuk dari breastfeeding-nya. Oke, hal apa lagi yang mama perlu persiapkan dalam menghadapi persalinan? Nah, ini kita lihat udah ada Mbak Azani standby. Nah,
Latihan gerak diperlukan agar kondisi mama tetap fit. Jadi banyak sekali manfaat olahraga pada kehamilan. Misalnya, mencegah peningkatan berat badan yang berlebih, menurunkan resiko diabetes pada kehamilan, meningkatkan kebugaran jantung, membantu toleransi dan memperlancar persalinan sehingga meningkatkan kemungkinan lahir normal, dan meredakan gejala yang biasanya dikeluhkan oleh ibu hamil, misalnya mudah lelah, varises, kaki bengkak, stres emosional. Dengan mama berolahraga, beraktivitas fisik, biasanya keluhan-keluhan ini terasa lebih ringan dan terasa lebih bisa diatasi. Tentu saja bisa berubah. Makanya itulah pentingnya mama semua perlu membuat namanya birth plan atau rencana persalinan. Kenapa? Karena persalinan itu sesuatu yang bersifat dinamis. Ya, makanya kalau mama mungkin yang udah pernah melahirkan dulu ya, pasti kan dokternya atau bidannya akan cek tuh, misalnya setiap 4 jam diperiksa dalam, ya, diperiksa penurunan kepala bayinya, diobservasi. Persalinan itu bersifat dinamis. Yang tadinya rencana sesar, tahu-tahu dia bisa lahir normal, bisa. Yang tadinya rencana udah mau lahir normal, tapi mungkin tidak ada kemajuan persalinan, sehingga akhirnya berakhir dengan operasi, bisa juga. Ada juga mama yang mungkin sudah mengejan selama 1 jam, 2 jam, udah pembukaan lengkap, tapi bayinya nggak lahir juga, akhirnya operasi, bisa juga. Ya, oleh sebab itu mama perlu pahami resikonya, plus minusnya, dan saya katakan, metode persalinan yang paling penting adalah yang paling aman untuk ibu dan paling aman untuk babynya. Tidak bisa kita terlalu fanatik atau terlalu menginginkan satu metode tertentu gitu tanpa kita memikirkan rencana B-nya, rencana cadangannya, karena persalinan sangat bersifat dinamis.